Oke kawan-kawan, jangan lupa ya, mohon klik subscribe atau tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap kami agar kami tetap semangat mereview atau menjelaskan tentang pestisida maupun pupuk Indonesia. Klik subscribe atau subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Pada video ini kita akan menjelaskan cara kerja, manfaat, dan dosis untuk fungisida bermerek Remazol-P dari PT Royal Agro Indonesia ya. Ini fungisida yang terkenal paten di daerah saya untuk tanaman bawang merah dan lainnya ya kan. Terutama bawang merah ini mampu mencegah dan mengobati layu fusarium maupun trotol ataupun bercak ungu ya kawan-kawan petani semuanya. Ini luar biasa meskipun harganya mahal ya, tapi memang ini luar biasa efeknya. Dan beberapa kawan saya sudah membuktikan pada tanaman bawang merah mereka dan hasilnya memang terbukti dan luar biasa. Nah, fungisida Remazol-P ini ya kawan-kawan petani semuanya merupakan fungisida yang memiliki atau gabungan atau campuran dari dua bahan aktif ya kawan-kawan petani semuanya. Jadi dengan dua bahan aktif itu, Remazol-P ini mampu memberikan tekanan maupun perlindungan terhadap jamur ya teman-teman semuanya. Dan itu efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi memang dengan bahan aktif seperti propiconazole dan prochlorase ini efeknya bekerja secara sistemik dan translaminar ya teman-teman semuanya. Jadi untuk cara kerja fungisida Remazol-P ini dia bekerja secara sistemik dan translaminar ya. Artinya apa sistemik itu? Sistemik adalah suatu cara kerja ataupun suatu cara kerja yang mana ketika fungisida itu nanti dispray kepada tanaman kita, nanti fungisida itu akan ataupun bahan aktif itu akan diserap dan diedarkan oleh jaringan tanaman ke seluruh bagian tanaman, sehingga ketika tanaman itu sudah menyerap bahan aktif dari fungisida seperti Remazol ini, dia nanti akan bersifat racun. Jadi kan sudah diedarkan ke seluruh bagian tanaman ya oleh jaringan tanaman tadi, sudah masuk dan diserap tanaman sehingga seluruh bagian tanaman itu bersifat racun bagi hama. Karena ini fungisida berarti nanti melindungi dari jamur. Jadi nanti jamur yang memakan ataupun yang menempel pada tanaman kita ketika dispray dengan ini, nanti jamur yang memakan itu akan mati dengan sendirinya karena sudah bersifat racun dan tanaman kita sudah mengandung residu dari pestisida atau fungisida Remazol ini kawan-kawan petani semuanya. Yang mana residu pada pestisida itu memang sangat sulit hilang ya, bahkan terkadang sampai panen pun itu masih menyisakan residu, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh itu juga akan menimbulkan efek seperti pusing dan lain sebagainya. Maka kalau orang-orang itu biasanya kalau orang tua zaman dulu kok umurnya panjang-panjang ya, kalau orang zaman sekarang kok penyakitnya banyak sekali. Nah itu mungkin ya salah satunya penyebabnya adalah karena memang orang-orang zaman dulu kan belum mengenal pestisida. Jadi dalam pengendalian hama maupun penyakit tanaman mereka masih secara alami ya, tidak menggunakan pestisida seperti ini. Maka dari pemerintah ya kan penggunaan pestisida memang agak ditekan ya. Jadi harapannya memang jangan terlalu banyak menggunakan pestisida ya, takutnya itu tadi menyebabkan ataupun karena pestisida kan meninggalkan residu pada tumbuhan itu, sehingga ketika hasil panennya kita makan, kita pun akan menerima efek atau residu dari pestisida itu loh teman-teman. Nah kembali lagi ke fungisida Remazol-P ini. Jadi tadi sistem kerjanya adalah dia sistematis ataupun sistemik, sehingga ketika dispray kepada tanaman, nanti tanaman yang dispray itu akan bersifat racun.
sehingga ketika ada jamur ataupun penyakit yang menyerang nanti akan mati dengan sendirinya. Gitu ya kawan-kawan petani semuanya ya. Itu adalah cara kerja secara sistemik. Kemudian Remazol P ini juga punya satu lagi sistem kerja yang bagus, yaitu apa? Dia bekerja secara translaminar. Jadi dengan perpaduan dua cara kerja ini, memang Remazol P ini patut kita acungi jempol ya teman-teman petani semuanya ya. Nah, translaminar itu bagaimana? Ya, translaminar itu misalkan seperti ini. Tanaman kacang hijau misalkan ya, ataupun padi ya, tanaman kacang hijau misalkan daun yang bagian atas itu kita spray menggunakan Remazol gitu kan, misalkan seperti itu. Kemudian di bagian bawah daun itu tidak terkena spray ataupun tidak terkena obat Remazol ini, padahal di bagian bawah daun itu ada jamurnya. Nah, karena Remazol ini dia bekerja secara translaminar, maka meskipun yang dispray hanya bagian atas daun itu nanti mampu menembus pestisida atau Remazol ini nanti mampu menembus daun itu. Meskipun dari atas, nanti dia akan menembus ke bawah, sehingga jamur yang ada di bawah daun nanti juga akan mati teman-teman. Nah, itulah hebatnya Remazol. Jadi dia punya dua bahan aktif yang bekerja secara translaminar maupun sistemik ya. Jadi dia melindungi dari dalam tanaman dan melindungi secara translaminar itu. Nah, inilah hebatnya Remazol P, sehingga memang harganya agak mahal ya teman-teman petani semuanya. Tapi efeknya bisa lah dibandingkan atau bisa dicobalah ya. Karena teman-teman saya sendiri juga sudah membuktikan ya kan. Dan ini luar biasa teman-teman semuanya. Itulah cara kerja dari fungisida Remazol ini teman-teman petani semuanya. Jadi dengan sistemik dan translaminar itu, maka bisa kita simpulkan bahwa Remazol ini bermanfaat ataupun memiliki manfaat untuk mencegah tanaman dari serangan jamur maupun penyakit. Ya, jadi mencegah itu artinya berarti dia preventif ya. Kemudian untuk mengobati juga bisa, seperti tadi ya, translaminar, misalkan ada jamur bagian bawah, kemudian spray bagian atas daunnya ya kan, meskipun tidak menyepray bagian bawah daun, nanti tetap akan mengobati jamur itu atau mengobati atau membunuh jamur itu secara translaminar. Gitu kawan-kawan petani semuanya. Kemudian dia juga bekerja secara protektif ya tadi untuk melindungi. Jadi ketika ada tanaman yang diserang jamur ya, kita bisa melindunginya dengan Remazol ini. Ataupun ketika baru muncul gejala ya, nanti bisa dispray dengan ini. Ataupun meskipun belum muncul gejala, bisalah dilindungi dengan fungisida Remazol P ini kawan-kawan. Itu ya kawan-kawan petani semuanya ya. Kemudian kita menuju ke manfaatnya ya. Untuk manfaat fungisida Remazol P ini, untuk bawang merah teman-teman, bawang merah ini Remazol P bisa mencegah dan mengobati bercak daun, bercak ungu itu ya, yang trotol-trotol itu loh. Nah, biasanya kan daun bawang merah kan ada yang trotol-trotol, yang trembelong-trembelong, seperti apa ya, kalau di kulit kita tuh seperti cacar air gitu loh. Nanti bercak trotol-trotol ya, itu bercak ungu namanya. Bisa dicegah dan diobati menggunakan fungisida Remazol ini teman-teman. Kemudian juga bisa mencegah dan mengobati penyakit layu fusarium pada daun bawang merah. Layu fusarium itu kalau di sini disebut boler ya. Layu fusarium itu ciri-cirinya adalah tanaman nanti daunnya berwarna kuning, kemudian dia agak layu ya, tidak bisa kokoh itu. Kemudian boler itu apa ya? Seperti meliut-liut gitu loh, mengombak-ombak gitu loh. Tidak bisa kaku lurus itu tidak, tapi berbelok-belok gitu. Itu namanya layu fusarium teman-teman, dan daunnya itu berwarna kuning. Itu untuk bawang merah teman-teman. Kemudian untuk padi bisa untuk mencegah dan mengobati penyakit hawar pelepah ya kan. Kemudian bercak daun itu juga bisa. Itu untuk seperti apa ya, daunnya itu kan terkadang kayak kresek gitu apa ya, mengering gitu kan, kering bagian ujungnya terus pinggir-pinggirnya kering. Nah, itu bisa dicegah dan diobati dengan ini. Kemudian untuk bercak daun, trotol-trotol pada daun padi juga bisa dicegah dan diobati menggunakan fungisida Remazol P ini kawan-kawan petani semuanya.
Kemudian untuk kacang dan kedelai ya kan, terkadang itu ada daun yang seperti berkarat lah, namanya itu karat daun ya, warnanya agak coklat-coklat itu kan, coklat-coklat kekuningan kecoklatan gitulah. Itu namanya karat daun pada tanaman kacang-kacangan seperti kacang panjang ya kan, kacang hijau, kedelai dan lain sebagainya, itu namanya karat daun. Itu bisa dicegah dan diobati menggunakan fungisida Rimazole P ini kawan-kawan petani semuanya. Itu ya sekilas untuk fungsi dan cara kerja dari fungisida Rimazole ini kawan-kawan petani semuanya. Kemudian kita sampaikan dosis yang kami sarankan ya teman-teman petani semuanya. Untuk teman-teman yang sudah membeli itu bisa dilihat bagian belakangnya itu kan ada dosis, tapi di situ masih 400 sampai 600 ml per hektar. Nanti perhitungannya akan kami sampaikan kurang lebihnya ya. Takaran untuk digunakan pada tangki 15 liter ya. Karena tangki yang beredar di pasaran di Indonesia itu kan rata-rata 15 mili sampai 20 ml ya. Nah, kita pakai yang standar yang 15 liter saja tangkinya. Nanti kalau teman-teman pakai tangki yang 20 liter bisa ditambah beberapa mili gitu dosisnya Rimazole ini. Misalkan dikasih setengah sendok ataupun sepucuk sendok atau sepertiga sendok, itu nggak masalah teman-teman. Nanti disesuaikan aja, nggak masalah. Yang penting kita secara garis besar menyampaikan dosisnya ya. Untuk bawang merah itu kami sarankan untuk tangki 15 liter itu dosisnya Rimazole ini 1,5 sendok makan. Kalau kita menggunakan tutupnya apakah bisa? Boleh, tetapi harus tahu kurang lebih ukurannya tutup itu berapa. Karena kan kalau tutup pestisida itu kan bervariasi ya teman-teman ya. Besar kecilnya kan bervariasi, tidak tetap, sehingga ketika kami membuat video ini kami sarankan petani menggunakan sendok makan saja untuk menakar atau mendosis pestisida ini teman-teman. Karena apa? Karena secara umum sendok makan itu ukurannya adalah 14 ml sampai 15 ml, sehingga lebih mudah dipantau dosisnya teman-teman jika dibandingkan dengan tutup pestisida ya, karena kan belum ada keterangannya di situ. Oke, untuk BM tadi sudah bawang merah ya 1,5 sendok makan, ataupun kalau mau lebih banyak atau lebih efektif ya diberikan 2 sendok makan, nggak masalah. Kemudian untuk padi dosisnya sama 1,5 sendok makan per tangki sampai 2 sendok makan per tangki 15 liter kawan-kawan petani semuanya. Kemudian untuk kedelai dan kacang-kacangan gitu kan yang daunnya agak lebar-lebar ya kan, yang unyu-unyu gitu. Nah, kita bisa pakai 2 sendok makan karena kita menyesuaikan bentuk batangnya juga teman-teman. Karena batang kacang-kacangan itu kan agak keras ya kan, berbeda dengan batangnya bawang merah yang langsung daun itu kan membutuhkan dosis yang kecil aja, 1,5 sendok makan. Tapi kalau kacang-kacangan ya kan daunnya kan agak lebar, kemudian batangnya juga besar-besar dan keras. Nah, itu kita bisa memberikan dosis 2 sendok makan per tangki 15 liter. Kalau tangkinya 20 liter gimana? Ya nggak masalah, ditambah sepucuk sendok makan nggak masalah gitu ya teman-teman. Nah, saya kira itu teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar. Manfaat, cara kerja, dan dosis sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk video lain bisa teman-teman tonton di channel Ilmu Pertanian yang membahas tentang pertanian di Indonesia, yaitu pupuk dan pestisida Indonesia. Nah, dari penjelasan saya dari awal tadi, kalau ada yang masih kurang jelas, boleh kawan-kawan petani semuanya tulis komentar pada kolom komentar yang tersedia di bawah itu ya. Tulisan komentar itu diklik, nanti silakan ditulis gitu kawan-kawan. Nanti kalau saya sempat dan saya online akan segera saya balas. Itu kawan-kawan petani semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya, mohon klik subscribe atau tulisan subscribe di bawah ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap kami agar kami tetap semangat mereview atau menjelaskan tentang pestisida maupun pupuk Indonesia. Klik subscribe atau subscribe. Terima kasih atas dukungannya.